Harus saja. Assalamualaikum, Pak Ceng Mamat. Waalaikumsalam, Chef. Alhamdulillah tepangnya, alhamdulillah nuhun Pak Ceng. Nuhun dia. Alhamdulillah kerasa dan narasumber nih berbagi Pak praktik baik Pak kanggo kegiatan di biasa. Sanes narasumber Pak ngobrol. Alhamdulillah nuhun Pak Ceng, nuhun. Ngobrol. Nuhun bisa. Yuk, sapalih menuju peserta nu sanes dari luar SLB Surade menuju Lalebet panginten di Mesir. Tadi ayah Ibu Kaca bogi hadir. Mohon. Mangga diantos mangga sok. Mangga Bu Asri ini Bu Asri. Silakan Bu Asri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak narasumber materi yang kedua, Bapak Ceng Mamat, SPD MPD. Selamat datang kembali juga kepada Bapak pengawas dan selamat datang kepada seluruh peserta yang ada di gedung SLB Negeri Surade maupun yang ada di ruangan Zoom meeting. Mohon maaf karena ada keterlambatan waktu, di sini ada kesalahan teknis. Bapak, Ibu hadirin yang berbahagia, acara siang hari ini dimulai dengan sesi pemaparan materi yang kedua.
Bapak Ceng Mamat SPD MPD dan akan dipandu oleh moderator Ibu Asri Rahayuningsi SPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita kembali lagi di acara kegiatan IHT hari ini masih dengan tema mewujudkan sekolah adiwiyata berbasis IoT di SLB Negeri Surade. Bagaimana Bapak Ibu sekalian, masih semangat ya? Semangat. Ya. Bapak dan Ibu hadirin, perkenalkan nama saya Asri Rahayun pada sesi materi kedua siang hari ini. Sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang peduli lingkungan sehat, bersih, serta lingkungan yang indah. Dengan adanya program Adiwiyata, diharapkan seluruh masyarakat menyadari bahwa lingkungan yang hijau adalah lingkungan yang sehat bagi kesehatan tubuh kita. Dua siang hari ini yaitu tentang sekolah Adiwiyata yang akan disampaikan oleh Bapak Ceng Mamat MPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota. Kita ketahui bersama bahwa di bawah pimpinan Bapak Ceng Mamat MPD, Sukabumi ini merupakan sekolah satu-satunya di Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil meraih prestasi sebagai sekolah adiwiyata mandiri pada tahun 2021. Penghargaan Adiwiyata Mandiri merupakan jenjang penghargaan tertinggi yang diberikan oleh pemerintah. Dan berikut ini saya akan sampaikan CV dari narasumber kita hari ini, Bapak Ceng Mamat MPD. Bapak Ceng Mamat lahir di Garut pada tanggal 1972. Beliau menyelesaikan pendidikan pertamanya pada tahun 9 dengan jurusan Pendidikan Ekonomi IKIP Bandung. Dan pada tahun 2016 beliau menyelesaikan pendidikan pasca sarjananya dengan jurusan Administrasi Pendidikan PPS. Tahun 2021, Bapak Ceng Mamat aktif dalam organisasi dengan KS SMA Kota Sukabumi. Saat ini, beliau bertugas menjabat sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Bapak Ceng Mamat MPD berhasil memperoleh banyak penghargaan baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Salah satunya yaitu beliau berhasil menjadi Kepala Sekolah Penggerak pada tahun 2021. Sebisa mungkin bermanfaat bagi sesama adalah moto hidup beliau. Baik. Hadir bersama kita Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, Bapak Ceng Mamat MPD. Selamat. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terdengar suaranya? Apa suara saya terdengar? Ya, bagus, terdengar Pak. Oh, ya. Terima kasih. Pak, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Berikan kesehatan selalu. Semangat lah. Amin. Baik Bapak, materi pada sesi kedua siang hari dengan durasi pemaparan materi selama sesi diskusi tanya jawab selama 1 jam. Kami memberikan kesempatan pada peserta maupun daring untuk berdiskusi dan akan dibahas langsung oleh narasumber pada sesi tanya jawab. Baik, kepada Bapak Ceng Mamat MPD, kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Asri, terima kasih Bapak Ibu, khususnya Kepala SLB Negeri Surade, dan juga ini ada Pak Korwas Kang Asep Jogas, atur nuhun Kang. Bapak Ibu semuanya, mau sebelumnya kita berbagi aja ya, kita sharing aja, kita ngobrol aja terkait dengan Adiwiyata. Saya mengucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya nih kepada SLB Negeri Surade ini yang sudah menginisiasi, mengorganising sebuah kegiatan yang sangat bagus ya. Apalagi temanya kekinian. Ini luar biasa nih Kang Asep temanya nih. Saya juga harus banyak belajar nih membangun sekolah Adiwiyata dengan berbasis Internet of Things ya, IoT. Jadi ini luar biasa.
Karena memang setahu saya bahwa upaya-upaya pengembangan lingkungan, pelestarian lingkungan melalui pendekatan digitalisasi, melalui pendekatan ICT, ini memang akan menghasilkan efektivitas yang tinggi. Ya. Kenapa? Karena kita tahu teknologi atau alat itu sendiri adalah alat untuk mempermudah cara kerja kita, sehingga efisiensi dan efektivitas bisa tercapai melalui bantuan IT. Ya, hanya memang dalam beberapa hal kita masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan, baik itu kemampuan kita sendiri dalam mengoperasional IT maupun keterbatasan fasilitas. Pada saat itu, manakala ada sebuah seminar yang menggagas bagaimana kita membangun sebuah sekolah adiwiyata dengan berbasis Internet of Things ini suatu gagasan yang segar yang memang harus ditindaklanjuti dengan berbagai upaya operasional tentunya ya, untuk membangun sekolah adiwiyata ini dengan berbasis IoT itu ya. Baik, saya akan share screen aja ya, minta izin share screen ya. Atau coba dari saya dulu ya, Bu Asri ya, kalau berjalan dengan baik langsung, tapi kalau enggak minta dari operator yang menyampaikan. Apakah sudah ada ya? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus, ada, tapi belum slideshow ya? Tidak slideshow tapi masih bisa kebaca. Belum slideshow, Pak. Tapi masih bisa kebaca enggak? Masih bisa. Coba di ini dulu ya, buka dulu. Sudah slideshow ada? Keluar lagi, Pak. Oh, keluar lagi. Oh, keluar. Kok ini ya? Oh, masih belum slideshow ya? Sudah ada, Pak? Sudah ada? Iya. Tapi tadi saya bikinnya yang PDF ya, jadi ini yang bukan PDF ya. Tapi Mangga bisa kelihatan kan ya? Bisa, Sudah Pak, bisa kebaca Pak. Ya? Sudah bisa kebaca ya, Kang Asep ya? Baik Bapak bisa, Ibu, Pak. Ya seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Asri, ya, alhamdulillah pada Desember 2021 ini SMA Negeri 2 Kota Sukabumi berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri. Hanya kebetulan untuk tahun ini, 2021 ini merupakan satu-satunya SMA di Jawa Barat yang memperoleh Adiwiyata Mandiri. Kalau yang Adiwiyata Nasional kemarin itu ada sekitar 27 semuanya di Jawa Barat itu. Yang Adiwiyata Mandirinya untuk SMA 2 Sukabumi, kalau untuk SD-nya SD Negeri Baros Cimahi, Kota Cimahi. Nah, intinya ya ini hanya sebagai sebuah upaya kita memotivasi diri kita, memotivasi warga sekolah agar kita memiliki pegangan, agar kita juga memiliki alat kontrol yang pas ketika kita akan melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan di sekolah. Karena saya yakin mungkin saja ada sekolah yang mendapatkan award Adiwiyata Nasional belum, Adiwiyata Provinsi juga mungkin belum, tapi sesungguhnya sekolah itu sudah melaksanakan upaya-upaya pelestarian lingkungan. Sekolah itu sudah melaksanakan gerakan pembudayaan lingkungan hidup yang sehat dan bersih, mungkin saja sudah melakukan itu. Bahkan kalau misalnya dilombakan, itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan Adiwiyata Mandiri mungkin saja. Hanya memang saya memandang mengapa kita perlu ikut serta dalam sebuah program-program pemerintah, apakah itu misalnya Adiwiyata, sekolah sehat, namanya ya, sekolah ramah anak, kemudian juga sekolah penggerak. Ya itu sebetulnya hanya untuk membebani diri kita secara positif, sekaligus juga ada alat evaluasi yang terukur, sehingga langkah kita itu ada yang mengoreksi lah. Gitu. Dan kita juga sekaligus ada teman untuk
sharing, untuk curhat, untuk berbagi pendapat tentang berbagai program yang akan kita lakukan. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sepakat ya. Ini ada beberapa quotes yang perlu kita cermati ya, bahwa memang sesungguhnya belajar itu bisa di mana saja. Saya yakin bisa di mana saja. Bisa di pasar, bisa di terminal, bisa di hutan, mana saja. Tetapi tentunya kita harus sepakat, kita harus konsisten bahwa sekolah merupakan tempat pembelajaran terbaik untuk anak-anak kita. Jadi ini yang harus menjadi pegangan kita bersama, terutama para insan pendidikan, tetap harus menjadikan bahwa sekolah itu tempat pembelajaran yang terbaik buat anak-anak kita. Kemudian kita juga sepakat bahwa memang kita perlu mengajari anak-anak ini sesuai dengan zamannya. Sekarang zamannya IT, dan termasuk ketika kita akan melaksanakan program Adiwiyata juga kita berbasis IT. Ya. Kemudian juga kita sepakat bahwa keteladanan itu jauh lebih baik daripada 1000 nasihat baik. Ini hanya sekedar untuk mengingatkan, karena di sini yakin banyak para kepala sekolah yang hadir ya, karena set ya. Jadi memang seorang pemimpin meskipun dalam lingkup sekolah tetap saja bahwa hal yang paling utama dari seorang pemimpin adalah menunjukkan bahwa dirinya sendiri sudah bergerak, dirinya sendiri sudah berusaha. Jadi ketika kita sudah menunjukkan upaya, kita setelah menunjukkan pergerakan, maka insya Allah tim yang juga akan mengikuti. Makanya keteladanan itu jauh lebih baik daripada 1000 nasihat baik. Bukan berarti nasihat itu tidak perlu, tapi memang keteladanan itu jauh lebih penting. Kemudian tidak ada sekolah yang hebat tanpa ada pimpinan kepala sekolah yang hebat. Dan itu memang fakta menunjukkan. Sehingga ini menjadi bahan motivasi bagi kita semua, para kepala sekolah, untuk sama-sama mewujudkan sekolah kita menjadi lebih hebat. Dan hebat itu tidak berarti harus juara ini, juara itu, Bapak Ibu. Tidak perlu juga seperti itu. Artinya bukan indikator satu-satunya seperti itu. Tapi yang penting ada progres, ada perubahan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi ketika ada perubahan hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya sesungguhnya kita telah menjadikan sekolah ini hebat. Ya, sekolah ini baik. Karena hebat dan baik itu indikatornya banyak dan beragam. Yang penting ada progres ya. Hari ini harus lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Dan itulah berarti sekolah-sekolah, kepala sekolah yang hebat. Kemudian ini sebagai ini aja, mungkin juga nanti tadi sudah terbahas ya, saya pintas, mungkin juga sudah. Cuma sebagai panduan saja buat kita, Bapak Ibu, terkait dengan prinsip hal-hal dasar yang harus dipahami dari Adiwiyata ini. Bahwa secara etimologis Adiwiyata itu berasal dari kata adi dan wiyata. Adi itu artinya besar, agung, baik ya. Wiyata itu ya artinya tempat untuk menimba ilmu, tempat untuk pengembangan budi pekerti, tempat untuk meningkatkan keterampilan. Jadi Adiwiyata itu ya kurang lebih ya sekolah yang aman, sekolah yang nyaman, sekolah yang mampu mengembangkan berbagai minat bakat anak secara optimal. Jadi tentunya kita sangat sepakat bahwa sekolah Adiwiyata itu penting buat kita. Kemudian juga menurut menurut Permen Menteri Lingkungan Hidup RI nomor 5 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan program Adiwiyata, bahwa sekolah itu ya intinya sekolah yang peduli terhadap lingkungan atau sekolah berbasis berbudaya lingkungan atau SBL. Jadi ya SBL itu ya sama dengan sekolah Adiwiyata. Kalau istilah internasionalnya green school, sekolah secara bahasanya sekolah hijau, tapi intinya adalah green school itu sekolah yang berbudaya lingkungan. Kemudian menurut Permen yang terbaru, ini relatif baru, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 53 tahun 2019 bahwa tentang penghargaan Adiwiyata, bahwa sekolah Adiwiyata itu sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, atau disingkatnya adalah PBLHS ya. Jadi sekarang di Adiwiyata itu mulai dikuatkan istilah PBLHS, peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah. Ya. Gerakan peduli PBLHS ini dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama, secara sadar tentunya, ya, secara sukarela,
berjejaring dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Jadi saya yakin di sekolah-sekolah sebetulnya sudah banyak dilaksanakan PBLHS ini ya Bapak Ibu. Hanya ya itu tadi, kalau kita memang mau lebih terperinci bagaimana PBLHS yang harus kita lakukan, apa kelemahannya, apa kekurangannya, maka langkah baiknya kita mengikuti rambu-rambu atau prosedur yang ditetapkan di dalam program Adiwiyata. Ini beberapa konsep dasar ya, tujuannya ya, tujuan umum ya, itulah intinya adanya kepedulian dari warga sekolah untuk konsep yang lebih besar. Bukan tahun 95-an itu dikembangkan konsep sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan. Dulu saya masih ingat Menteri Lingkungannya Pak Emil Salim itu banyak sekali menjelaskan tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin dari konsep makro itu diturunkanlah ke sekolah lingkup yang lebih sederhana, lingkup yang lebih operasional, lingkup yang lebih kecil, yaitu persekolahan. Maka di persekolahan juga harus dididik, harus dilatih anak-anak yang memiliki kepekaan terhadap sustainable development ini, pembangunan yang berkelanjutan. Prinsip Adiwiyata edukatif, Bapak Ibu, artinya memang harus memiliki nilai-nilai pendidikan, harus mampu mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor para siswa secara optimal dan untuk kebermanfaatan tentunya. Kemudian partisipatif, artinya di program Adiwiyata itu harus sebanyak mungkin melibatkan berbagai pihak. Karena ini bukan kerja perorangan, tapi ini kerja kolektif. Jadi Adiwiyata itu penghargaan secara institusional, secara lembaga. Jadi bukan penghargaan parsial. Misalnya bukan hanya juara OSN, misalnya juara O2SN, atau misalnya juara laporan keuangan terbaik. Gitu. Tapi Adiwiyata itu kelembagaan. Makanya kerja partisipatif ini penting. Karena kalau tidak partisipatif, nanti yang repot tim, ya, yang repot kepala sekolah. Ya, sedangkan Adiwiyata itu untuk kepentingan secara kolektif. Maka mutlak partisipatif ini harus dibangun ya, dengan berbagai cara, Dan jangan pernah lelah untuk membangun partisipasi. Berkelanjutan sustainable ya jelas. Jadi tidak hanya stop sampai memperoleh award, sampai penghargaan, tetapi memang ini harus terus-menerus. Terlebih lagi di dalam konsep Adiwiyata itu kan berjenjang dari mulai tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional, sampai Adiwiyata mandiri. Nah, kemudian komponen program Adiwiyata ini yang paling penting ya, ada 4 komponen yang memang apabila Bapak Ibu di persekolahan mau mengajukan sebagai sekolah Adiwiyata, baik itu tingkat kota, provinsi, nasional maupun mandiri, itu ada 4 komponen yang harus dipenuhi. Jadi di dalam binder map-nya itu harus terangkum, harus tercermin 4 komponen ini harus ada. Yang pertama yang terkait dengan kebijakan sekolah yang berwawasan lingkungan. Ini berhubungan dengan polisi kepala sekolah, visi, misi, kebijakan, dan seterusnya. Jadi visi misinya harus tergambarkan bahwa sekolah tersebut memiliki kepedulian terhadap lingkungan, memiliki program-program yang berhubungan dengan sustainable development tadi ya, seperti masalah sampah, masalah pencemaran lingkungan, udara, air, dan seterusnya. Termasuk juga kegiatan mengintegrasikan lingkungan di dalam proses pembelajaran. Lingkungan menjadi sumber dan media pembelajaran. Ini berhubung dengan aspek policy, kebijakan. Ini wilayahnya wilayah kepala sekolah. Kemudian aspek kurikulum. Nah, ini diturunkan lagi dari kebijakan itu kan masuk ke pembelajaran. Jadi di kurikulum juga harus nampak bahwa di sekolah tersebut dikembangkan pembelajaran yang berbasis kepada lingkungan. Ya. Misalnya pembelajaran kolaboratif yang dibangun dalam mata pelajaran biologi itu banyak sekali yang berhubungan dengan lingkungan. Kemudian di pembelajaran kewirausahaan ada berhubungan dengan inovasi dan kreativitas misalnya ya. Kemudian di pelajaran seni ada berhubungan dengan seni kriya. Maka misalnya ketiga bidang studi tersebut ya ekonomi, ya seni, dan biologi melakukan sebuah kolaborasi, yaitu membuat sebuah produk yang memiliki nilai estetika, tetapi tetap berwawasan lingkungan, tetap ramah lingkungan, tidak menambah polusi, tetapi justru mereduksi, mengurangi berbagai polusi yang diharapkan. Nah, ini bisa tergambarkan di dalam kurikulumnya. Saya yakin ini bisa di breakdown oleh Wakasek Kurikulum setelah kepala sekolah menentukan visi, misi, dan kebijakan, maka di kurikulumnya harus
selalu ingat bahwa sekolah kita ini sekolah adiwiyata. Jadi lingkungan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berbagai program pembelajaran yang ada di sekolah, ya. Termasuk juga di SLB. Saya yakin banyak kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat bakat siswa, yang berhubungan dengan hal-hal khusus spesifik pada siswa pada berbagai kebutuhan, apakah itu siswa dari kelompok A, B, C, ya, dari tuna A, tuna B dan C dan seterusnya. Saya yakin ini bisa dicarikan, bisa disambungkan, bisa diintegrasikan dengan lingkungan, ya. Tergantung kreativitas kita di dalam mencari itu. Kemudian aspek kegiatan sekolah yang berbasis partisipatif, nah ini penting. Jadi kegiatan sekolah yang berbasis partisipatif ini mungkin sifatnya tidak kurikuler, ya. Tidak kurikuler. Artinya bisa saja ini dalam ekstrakurikuler, kokurikuler, atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan sekolah di luar kurikulum. Misalnya melibatkan masyarakat sekitar, apakah itu untuk penanaman pohon, meminta bantuan kerjasama dari berbagai pihak untuk penghijauan di sekolah, atau melakukan upaya-upaya edukasi kepada masyarakat yang terkait dengan lingkungan. Ini contoh kegiatan sekolah yang berbasis partisipatif. Yang berikutnya, yang keempat, adalah aspek pengelolaan sarana pendukung sekolah yang ramah lingkungan. Nah, ini yang sebetulnya gampang-gampang susah. Karena kenapa disebut gampang-gampang susah? Karena sebetulnya ini tinggal kita selalu menyadari bahwa kita ini sekolah adiwiyata yang harus ramah lingkungan, maka kita akan secara tidak disadari untuk melakukan berbagai penghematan. Misalnya ketika siang hari lampu mati, ketika keran air misalnya tidak ada yang menutup, terus air meluber, kan begitu. Ini sebetulnya sederhana, tapi kadang-kadang kita sering melupakan. Pemilahan sampah, mana organik, mana organik, sebetulnya ini hal-hal yang sederhana. Cuma karena faktor ketidakbiasaan kita, ini menjadi sesuatu yang agak berat dilaksanakan kegiatannya. Jadi ini 4 komponen ini sangat penting, ya, bagi teman-teman yang memang mau mencoba mengajukan dirinya sebagai sekolah adiwiyata. Tetapi sekali lagi tadi seperti saya sampaikan, sebetulnya tidak adiwiyata pun saya yakin di sekolah Bapak Ibu sudah melakukan upaya-upaya yang berhubungan dengan upaya untuk melestarikan lingkungan hidup, ya, dan melaksanakan konsep pembangunan berkelanjutan. Ini penghargaan adiwiyata, ya, tadi saya sudah disebutkan, ya. Jadi adiwiyata mandiri ini merupakan level tertinggi dari sebuah sekolah adiwiyata. Jadi kan mungkin lebih bedanya antara adiwiyata tingkat kabupaten kota, provinsi, dan nasional. Di adiwiyata mandiri ini ada kewajiban sekolah adiwiyata untuk melakukan pembinaan, untuk melakukan asuhan kepada sekolah yang ada di sekitar sekolah tersebut, agar sekolah tersebut menjadi sekolah adiwiyata juga. Jadi apakah itu adiwiyata kota, adiwiyata provinsi, atau adiwiyata nasional. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya sekolahnya sudah adiwiyata nasional, ingin masuk ke adiwiyata mandiri, maka ada kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada beberapa sekolah dalam rangka meraih adiwiyata pada sekolah tersebut. Kalau dulu itu sampai 10 sekolah yang harus dilakukan pembinaan, ya. Di Permen 2013 itu harus ada sekitar 10 sekolah. Tetapi di Permen yang baru, di nomor 52 dan nomor 53 itu 2 sekolah juga sudah bisa sekolah tersebut diajukan menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Nah, ini beberapa permennya, ya, di buku ini aja, Bapak Ibu bisa dibuka saja, bisa di search, ya, yang terkait dengan PBLHS ini nomor 52 tahun 2019 itu terkait dengan PBLHS. Ada juga nomor 53 2019 terkait dengan penghargaan adiwiyata. PBLHS ini menjadi seperti yang disebutkan, ini menjadi peristilahan yang dibakukan di dalam sekolah adiwiyata, ya. Dan di dalam Permen nomor 52 2019 itu PBLHS itu terdiri dari garis besarnya ada 3. Ada perencanaan PBLHS, ada pelaksanaan gerakan PBLHS, dan juga ada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gerakan PBLHS. Seperti biasa, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, di dalam perencanaan ini yang banyak, termasuk yang tadi itu mungkin yang nyambung, yang berhubungan dengan visi, misi, dan kebijakan kepala sekolah. Ini.
Panginten itulah kalau secara ininya teori dasarnya ya. Meskipun mungkin tadi sudah pernah mendapatkan, tetapi tidak ada salahnya kalau saya sampaikan ulang mungkin kalau tadi sudah ada yang menyampaikan hal-hal yang paling mendasar dari Adiwiyata ini. Nah kemudian ini bagaimana implementasinya di sekolah saya di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi ya. Nah ini terkait dengan 3 bidang ini, apakah perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan ini. Yang pertama ini visi misi sekolah ya. Bisa dilihat Bapak Ibu, visi sekolah kami itu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, kompetitif, dan berbudaya lingkungan. Jadi sudah jelas di visinya juga ada ya. Jadi dan visi ini dibuat tahun 2018 ya, 2018 karena waktu itu saya mutasi dari SMA 3 ke SMA 2 itu tahun 2018. Kemudian dari visi ini kan dikembangkan ada 5 misi. Recording in progress. Di misi yang kelima itu menjadi itu sudah. Di misi yang ketiga itu ada di situ yang menguatkan mewujudkan sekolah yang bersih, indah, sehat, dan berbudaya lingkungan. Jadi di breakdown lagi di dalam misinya. Kemudian ada 4 kebijakan yang dikembangkan di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi, di mana kebijakan ini sebagai payung bagi semua warga sekolah untuk melaksanakan berbagai program, sekaligus juga sebagai bahan kontrol bagi kita semua, termasuk juga bahan kritik ya, kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan kebijakan strategis yang dilaksanakan. Yang pertama, kebijakan di sekolah kami ini ada good service ya, artinya pelayanan prima, pelayanan yang terbaik. Meskipun memang ini sepertinya terlalu ideal, terlalu tinggi gitu kan, tapi tidak apa-apa. Untuk membebani secara positif bagi kita, bagi persekolahan, bahwa kita ini organisasi jasa, kita ini perusahaan jasa, maka tidak ada salahnya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada anak didik kita, kepada orang tua, kepada stakeholder pendidikan yang lainnya. Makanya kegiatan apapun kita harus fokus, kita harus good service. Tidak asal ada misalnya, atau tidak asal-asalan. Ini good service ini menjadi sebuah kebijakan. Jadi kalau saya sering bicara good service, kemudian misalnya saya kasih kurikulum tidak memberikan good service, ini bisa menjadi bahan kritik bagi Bapak Ibu guru. Katanya good service, ini begini. Recording stop. Ya, beban positifnya di situ. Ya. Kemudian good performance, penampilan yang indah. Jadi sekolah itu tidak hanya sekedar ada bangku, tidak hanya sekedar ada kursi, tetapi bagaimana bangku dan kursi itu menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang menyenangkan. Bagaimana taman sekolah itu menyenangkan, bagaimana pusat-pusat belajar itu menyenangkan. Maka sekolah perlu menampilkan sebuah good performance yang baik. Dan kelihatannya good performance ini sekarang semakin menguat Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan 10 atau 15 tahun yang lalu, di mana kalau berbicara fasilitas pendidikan, yang penting ada gedung, ada lapangan, ada toilet, ada perpustakaan, yang penting ada gitu. Tata letak nggak diperhitungkan, bentuk secara umum tidak diperhitungkan, simbol-simbol yang sifatnya artistik tidak diperhitungkan, kan begitu. Nah, kalau sekarang sudah mulai sekolah-sekolah itu berlomba-lomba untuk mempercantik dirinya sendiri. Jadi sekolah itu tidak asal ada, tidak asal kuat misalnya, atau tidak asal memenuhi standar, tetapi unsur keindahannya, performanya harus diperhatikan. Yang ketiga good character, ya, mengembangkan karakter yang bagus. Jadi kalau ada sebuah kegiatan yang bertentangan dengan karakter yang bagus, ya ini perlu dikritisi oleh semuanya. Semuanya akan melakukan protes. Oh ini kegiatannya begini, ini nggak bertentangan nih dengan good character kita. Kemudian good achievement, ada prestasi yang bagus ya. Artinya saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, guru, kepada para siswa, ketika kita berlomba, ketika kita melakukan berbagai upaya, maka jangan menanggung, jangan yang penting ikut serta, nggak boleh, tetapi ya kita harus menjadi juara, kita harus menjadi yang terbaik. Karena prinsip kita adalah, yang keempat adalah good achievement. Program unggulan yang ada di SMA 2, Bapak Ibu, nah ini kurang lebih ada 6 program unggulan yang memang salah satunya itu adalah sekolah berbudaya lingkungan, bahkan ini nomor 1 nih sekolah Adiwiyata ini ya. Jadi
Jadi bukan karena apa ya, mohon maaf ya, bukan karena misalnya ada kepentingan penilaian kinerja kepala sekolah atau seperti saat ini saya diminta untuk menjadi teman ngobrol gitu sehingga baru dibuatan program unggulan, tapi tidak ya. Jadi memang sejak awal kita sudah menyiapkan diri untuk melakukan berbagai program unggulan. Ada program sekolah adiwiyata yang pertama, sekolah berbudaya lingkungan, yang kedua adalah sekolah ramah anak ya, sekolah SRA, kemudian sekolah literasi, gerakan literasi sekolah, sekolah bersinar, sekolah bebas dari narkoba. Nah, ini yang baru ini sekolah siaga kependudukan, ini memang kita baru mencanangkan. Kalau di Kabupaten Sukabumi saya dengar ini sudah lama dikembangkan. Kita baru sosialisasi tentang sekolah siaga kependudukan. Dan yang terakhir adalah digital smart school, sekolah yang literate, sekolah yang mencoba mengembangkan berbagai fasilitas IT dalam pelayanan pendidikan maupun di dalam pengelolaan manajemen sekolah. Kita juga punya nilai-nilai dasar Bapak Ibu ya, saya sering sebutkan semanda hebat. Itu ada filosofinya hebat itu sendiri, hanya adalah humanis dalam pergaulan, E-nya elegan dalam penampilan, B-nya budaya, luhur dalam bersikap, A-nya akademik, unggul dalam pembelajaran, dan T-nya adalah terampil dalam berkaya. Jadi semanda hebat. Dan ini menjadi branding kita di SMA Negeri 2 Kota Sukabumi. Semanda hebat ini yaitu tadi sebetulnya bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk membebani secara positif pada seluruh warga sekolah bahwa kita punya moto ini gitu. Masa sih di sekolah kita masih terjadi tindakan kekerasan, kan motonya humanis. Jadi selalu akan ada autokontrol dalam diri kita manakala ada tindakan-tindakan yang tidak pas sesuai dengan nilai-nilai dasar organisasi kita. Meskipun saya bercerita sedikit, meskipun pada awalnya memang ketika saya ke SMA 2, saya juga sempat nanya, ini kira-kira kita punya moto apa nih, gitu, punya jargon-jargon apa, dan waktu itu kelihatannya masih belum ada, karena ketika ditanya masih pada bingung, gitu ya. Hanya saya selintas di situ lihat ada dalam sebuah tayangan cuplikan ada tulisan hebat. Akhirnya, udah kita jadikan aja semanda hebat. Dan kebetulan secara akronim nilai-nilainya pas dengan kata hebat itu sendiri. Jadi secara bahasa hebat itu bagus, secara akronim substansialnya juga memang bagus. Pada awalnya agak keberatan, seperti agak enggan gitu kan. Aduh, hebat ini gitu, takut tidak hebat. Gitu. Gak apa-apa Bapak Ibu gitu. Kita bisa hebat gitu. Kalau orang lain belum menyebut kita hebat, ya paling tidak hebat menurut versi kita. Karena itu tadi, sekolah yang hebat itu adalah sekolah yang progresnya baik dari sebelumnya ke sekarang. Meskipun sekolah itu belum menjadi yang terbaik di kota misalnya. Meskipun dalam hal lulusan, dalam berbagai prestasi, masih banyak sekolah-sekolah yang lebih bagus. Tapi manakala kita ada progres, berarti itu sekolah hebat. Intinya begitu. Ini moto kita ya. Kemudian ada 5 karakter unggul yang diterapkan di SMA 2. Kenapa perlu saya sampaikan? Karena ini berhubungan dengan SBL itu. Satu sama lain sangat berhubungan. Yang pertama, ada budaya yang sangat sederhana, yaitu budaya bersih. Meskipun memang sepertinya klasik, ya, bersih mah harus atau Pak. Ya, tapi faktanya sekolah kita banyak yang belum bersih. Kelas kita banyak yang belum bersih. Jadi, terutama kebersihan kelas. Ya. Saya sampaikan kepada anak-anak, kelas harus bersih, karena kelas tanggung jawab kalian. Dan saya juga sering sampaikan kepada Bapak Ibu guru, jangan mulai mengajar kalau kelas masih kotor. Kita mau mengejar apa sih? Kalau kelas belum rapi, ini harus dibersihkan, harus dirapihkan. Karena ini sangat penting. Karena Bapak Ibu, setelah saya juga pernah berpengalaman ya, alhamdulillah melihat beberapa sekolah di luar negeri, gitu kan ya. Dan emang ya sangat bersih, gitu kan ya. Saya pikir kenapa di Indonesia itu begitu banyak program, ada sekolah adiwiyata, ada sekolah ramah anak, ada sekolah sehat, ada sekolah literasi gitu kan. Ya karena memang di kita masih perlu ada afirmasi program kelihatannya. Kan sekolah itu harusnya mau bersih ya, karena di sana diajarkan hal-hal baik, hal-hal ideal, hal itu. Tapi faktanya belum bersih, sehingga perlulah ada sekolah adiwiyata, perlu ada sekolah sehat. Makanya bersih ini menjadi nomor 1 ya. Khawatirnya anak-anak kita nanti akan terkena semacam
istilahnya itu sindrom kandang sapi lah. Nah, maksudnya apa sindrom kandang sapi itu? Jadi karena sudah terlalu lama berada di kandang sapi, sehingga tidak lagi merasakan baunya sapi gitu ya. Karena sudah terbiasa di tempat yang kotor, sudah tidak merasakan lagi bahwa yang kotor ini tidak enak, gitu kan ya. Nah ini yang dikhawatirkan terjadi pada anak-anak kita. Mungkin saja di rumahnya ada yang seperti itu. Nah makanya sekolah sebagai komunitas positif, sebagai tempat pembelajaran yang terbaik harus mengajarkan itu. Kemudian yang kedua beda disiplin, pertama disiplin waktu dan antri. Nah disiplin waktu dan antri ini sangat-sangat penting, terutama antri, Bapak Ibu, terutama antri, karena memang kalau kita lihat ya budaya antri di kita itu masih lemah dan baru sangat terasa manakala manakala misalnya kita melaksanakan perjalanan internasional, kemudian kita lihat di bandara ya, misalnya kita lihat di bandara itu kelihatan sebetulnya kalau orang-orang Indonesia itu budaya antrinya masih lemah. Baru di sana kita bisa melihat, oh ternyata kita masih lemah budaya antrinya. Budaya jujur, terutama fokus budaya ulangan, ya, kemudian budaya santun, senyum, sapa, dan salam, dan budaya prestatif. Berusaha untuk menjadi yang terbaik. Jadi itu ada 5 karakter unggul yang dikembangkan di Semanda. Kemudian yang terkait dengan inovasi adiwiata yang kita lakukan, yang pertama dari aspek kebersihan, inovasi kreasi tempat sampah, kering. Memang itu mungkin sudah banyak dilakukan, tapi ya memang kalau sekolah adiwiata itu harus secara jelas dan tegas mana sampah kering, mana sampah basah, mana kreasinya, inovasinya seperti apa, yang dari produk-produk yang berbahan sampah misalnya. Kemudian aspek pengelolaan sampah, ada aksesoris berbahan daur ulang, seni kriya, bank sampah juga ada. Aspek penanaman dan pemeliharaan pohon, ada hidroponik, QR code tanaman, konservasi air seperti biasa, biopori, sumur resapan, bak penampungan air hujan, konservasi energi, ini banyaknya berupa penelitian tentang alat penghisap minyak jelantah, baterai dari kulit pisang, pembangkit listrik tenaga lemon. Ya. Ini sebetulnya lebih kepada prototipe saja untuk bahan pembelajaran bagi anak-anak kita. Kemudian inovasi terkait dengan pendidikan ramah lingkungan, perilaku ramah lingkungan hidup, yaitu ada produk ekoprint, kemudian inovasi perpustakaan biblioterapi juga ya, kemudian apalagi ekobrik ya, ekobrik juga ini terkait dengan PRLH ya, perilaku hidup ramah lingkungan. Kemudian inovasi terkait dengan IT ya, IT alhamdulillah di SMA Negeri 2 sebelum pandemik pun tahun 2019 kita sudah melaksanakan berbagai ujian itu berbasis Android, jadi sudah paperless ya, sudah diupayakan. Jadi sebelum COVID pun kalau PAS, PAT kita sudah menggunakan teknologi IT, digitalisasi data, QR code tanaman, termasuk juga inovasi terkait dengan IT. Produk makanan khas ya, kita juga mengembangkan wajit dari lidah buaya, tapi ya masih skala untuk prototipe saja, belum skala ekonomi yang bisa dijual ya. Kegiatan adiwiata pelibatan masyarakat, kerjasama dengan majelis taklim, ya, penyuluhan PHBS pada masyarakat, pengukuran tensi, pengecekan darah, itu kolesterol, gula darah itu dilakukan oleh anak-anak dari eskul lingkungan hidup. Kemudian manajemen kepemimpinan yang ke-10, saya juga sebagai kepala sekolah berusaha melakukan berbagai upaya motivasi. Saya melaksanakan upaya pelatihan minor pada seluruh siswa, terutama pada saat pandemi. Kemudian saya juga mengembangkan sebuah strategi kepemimpinan paten, dan juga saya saat ini melakukan manajemen kepemimpinan dengan penguatan branding Semanda Hebat. Kalau masalah winner, praten, dan Semanda Hebat ini memang perlu waktu yang lama untuk menjelaskannya. Cuma intinya saya sebagai pemimpin di SMA 2 ini berusaha melakukan inovasi-inovasi di dalam manajemen dan kepemimpinan melalui penguatan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan tantangan yang dihadapi kekiniannya gitu maksudnya Bapak.
Ini beberapa prestasi kelembagaan. Alhamdulillah 2019 perpustakaan kita menjadi perpustakaan juara 1 tingkat provinsi, perpustakaan sekolah terbaik 1 tingkat provinsi, dan menjadi juara 5 tingkat nasional. Tahun 2021 ini ya Didata Mandiri ini diraih. 2019 kita juga dapat penghargaan dari Menteri Menteri Perempuan dan Pelindungan Anak ya, tentang program sekolah anak. Kita memperoleh juara 2 pembuatan video kreatif dengan like terbanyak terkait dengan kegiatan program sekolah ramah anak. Tahun 2020 kita juga dapat penghargaan sebagai sekolah bersinar dari Wali Kota Sukabumi, dan juga tahun 2020 juga kita dapat hadiah juara 2 sekolah sehat untuk tingkat Kota Sukabumi, dan 2021 ini juga alhamdulillah kami ditunjuk sebagai program pelaksana sekolah penggerak ya, program PSP. Ini hanya foto-fotonya, saya tidak keburu ya. Hanya sebagian aja yang saya tampilkan. Ini terkait dengan pengelolaan dan produk inovatif daur ulang. Yang ini sampah transparan ya. Jadi sengaja dibuat transparan karena ini untuk plastik kering saja, sehingga bisa terkontrol kalau ada yang memasukkan hal-hal yang bukan seharusnya gitu ya. Kemudian ini beberapa produk yang berasal dari produk daur ulang. Nah ini yang agak dikuatkan sekarang itu tentang ekoprint ya, pembuatan pelatihan ekoprint sudah dilaksanakan. Intinya bahwa ekoprint ini sebuah produk seni sebetulnya, karena lebih pada kekuatan artistik ya, tetapi dengan memanfaatkan alam sebagai media utamanya, dan kegiatan ini sangat ramah lingkungan karena kita itu mengambil daun bunga itu dari alam. Nah, hanya memang uniknya di sini kita harus belajar, kita harus memahami, dan itu bisa dipahami secara biologi, karena di biologi dipelajari tentang yang berhubungan dengan dedaunan ya, dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi ada bunga, ada daun yang bisa mengeluarkan warna dan ada yang tidak bisa mengeluarkan warna. Jadi ini kolaboratif juga, unsur biologinya ada ini ya, unsur keterampilannya juga ada, unsur seninya juga ada, dan unsur kimianya juga ada, karena ada beberapa ramuan yang berhubungan dengan produk ekoprint ini, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu saja Ibu Asri yang bisa disampaikan. Waktunya juga sudah pas ya, ini sudah jam 2. Meskipun tadi kita mulai agak telat sekitar 25 menit, tapi insya Allah waktu kita tetap akan tepat waktu. Jadi itu saja sebagai pengantar dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Pak Asep, untuk mohon mangga saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Atas pemaparan materinya yang ini mah udah sangat luar biasa sekali yang dilakukan di inovasi-inovasi yang dilakukan di Sekolah SMA Negeri 2 Kota Sukabumi ini ya Pak ya. Bahkan mencakup segala aspek gitu. Jadi tidak kaget kalau misalnya sudah menjadi SMA Negeri 2 Kota Sukabumi ini berhasil meraih prestasi sebagai sekolah adiwiyata tingkat mandiri. Oke, saatnya kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab. Namun sebelum masuk kita membangkitkan dulu nih semangat peserta, seluruh peserta yang ada peserta luring ya. Mungkin peserta luring bisa mengikuti juga ya. Kita akan melakukan yel-yel seperti yang tadi Ibu Mawar dan Ibu Dini lakukan. Nah, gitu ya. Ya, masih ingat kan yel-yelnya? Ketika saya mengucapkan SLBN Surade. Ya, udah siap ya? Semangat ya? Yo, semangat. Duduknya tegap dulu semua. Ya, gitu ya. SLBN Surade? Surabi Polos? Apa sih? Kurang kompak ya? Kita ulang lagi tuh. SLBN Surade? Surabi Polos?
Kapolda kasihan. Ya, masih ada satu lagi. Saya lupa namanya. Nama putus yang sedang viral. Namanya apa? Cia? No. Surabi Polas? It's my dream. Ulangi ah, kurang kompak. Ayo. Kopadokia? Surabi Polas? Semangat lagi ya. Nah. Baik Bapak Ibu hadirin, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi diskusi. Jadi sesi diskusi ini akan dibagi menjadi 2 sesi ya, dengan 3 pertanyaan pada setiap sesinya. Kepada Bapak dan Ibu hadirin yang ingin bertanya, silakan bisa langsung tunjuk tangan. Itu bagi yang luring. Sedangkan untuk hadirin peserta luring, bisa langsung mengklik tombol raise hand-nya ya. Enggak, Bapak dan Ibu sekalian yang mau bertanya. Ya. Tunggu pertanyaan. Bapak, Pak Ceng Mamat, saya ada sedikit. Bapak ya. Jadi Bapak itu, sekolah Bapak itu pada tahun 2021 itu sebagai sekolah adiwiyata tingkat mandiri ya Pak ya. Itu Bapak, sekolah Bapak ini sudah melewati tahap-tahap yang berjenjang tadi ya. Seperti yang pertama sekolah adiwiyata tingkat kabupaten, kemudian provinsi, kemudian nasional. Nah, kira-kira berapa lama Pak siapkan sekolah Bapak menjadi sekolah tingkat mandiri ini, Pak? Oke, baik Bu Asri ya. Tapi sebelumnya, tadi suara saya terputus-putus enggak ya? Iya, Pak. Terputus-putus ya? Karena suara Bu Asri juga ke saya terputus-putus sebetulnya. Iya, kondisi internet di Surabaya ini juga kurang stabil. Oh, gitu ya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Kalau berbicara berapa lama, memang ya menurut informasi dari tim Adiwiyata Sekolah SMA 2, kita itu terakhir memperoleh Adiwiyata Nasional itu tahun 2015. Jadi waktu itu masih kepala sekolahnya Pak Haji Marpudin. Dan memang sejak awal SMA 2 ini fokus di Sekolah Berbudaya Lingkungan SBL. Karena begitu saya ke sini, kebetulan kan ada mobil sekolah ya, ada mobil SMA 2. Itu di belakang mobil sekolahnya itu tertulis SMA Negeri 2 Kota Sukabumi Green School. Jadi Green School. Kalau dulu saya ingat SMA 3 itu, karena saya dulu sebelumnya 2015 saya masih di SMA 3, itu kita punya moto berkarakter mulia, berprestasi prima, atau Smart School. SMA 1 juga ada motonya, SMA 4 juga ada. SMA 5 juga ada The Glory kalau nggak salah SMA 5. Nah, kalau SMA 2 itu Green School. Jadi memang sejak awal sudah kuat orientasinya kepada lingkungan. Yaitu. Jadi dari 2015 itu memperoleh Adiwiyata Nasional, ya berarti kurang lebih 6 tahun kemudian ya. 6 tahun baru mencapai Adiwiyata Mandiri. Dan kita itu dari jangka waktu 6 tahun itu kita 3 kali mengajukan Adiwiyata Mandiri. Ke-1 gagal, kedua gagal, ini ketiganya nih yang berhasil. Jadi ya lumayan perjuangannya gitu kan, perjuangannya. Meskipun kalau berbicara ditanya keuntungan misalnya, keuntungan secara ekonomi gitu kan ya, ya nggak berbanding lah gitu kan ya. Karena memang berbagai kegiatan di sekolah itu, apakah itu sekolah ramah anak, sekolah sehat, ya kalau berbicara misalnya dapat hadiah apa, nggak dapat hadiah apa-apa kalau secara materi gitu. Kalaupun ada uang pembinaan, ya, pembinaan.
Saya dulu ingat dulu di SMA 3 itu, SMA 3 kan sekolah sehat nasional, dan itu kriterianya lebih berat lagi, lebih rigid, lebih kaku, jumlah toiletnya, rasio bed di UKS, kemudian juga rasio ruang terbuka hijaunya segala macam. Nah, itu kalau berbicara dana ya ratusan juta. Tapi ketika kita juara nasional, dapat hadiahnya nggak seberapa, gitu kan ya. Makanya kalau orientasinya pada hadiah secara materi, nggak nyampe. Tapi mungkin yang lebih penting adalah award ini Recording in sebagai program progress. yang dilakukan oleh pemerintah, ini sebagai guide bagi kita, sebagai tuntunan, sekaligus sebagai alat evaluasi bahwa program kita ini terlaksana dengan baik atau tidak, apa kekurangannya, apa kelebihannya. Lebih ke situ aja ya. Jadi saya ingin mengajak pada teman-teman ya, karena kita sama senasib ya sebagai guru, kita sudah kecebur dalam dunia pendidikan, maka ayo kita mengabdi sepenuh hati, kita mengoptimalkan karya kita di tempat kerja kita, di tengah berbagai profesi lain yang begitu hingar-bingar, hiruk-pikuk dengan berbagai pemberitaan, dengan banyak panggung politik segala macam. Tapi kita kerja pada dunia yang tenang, dunia yang nyaman, gitu kan ya. Maka tidak ada salahnya kalau kita fokus, kita menikmati apa yang menjadi profesi kita saat ini. Mungkin itu Bu Asri. Ya, baik Pak. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ini ada titipan pertanyaan nih Pak dari program Adiwiyata ini masuk dalam kurikulum sekolah? Iya. Iya, gimana Bu? Ya, ini ada titipan pertanyaan dari peserta live Instagram. Pertanyaannya, apakah program Adiwiyata ini masuk dalam kurikulum sekolah? Ya harus. Kan di dalam 4 kebijakan tadi itu kan, pertamanya dari sisi 4 komponen, maksudnya 4 komponen penting Adiwiyata itu. Satu kan kebijakan kepala sekolah. Yang kedua adalah integrasi kurikulum. Jadi manajemen kurikulumnya. Jadi di dalam kurikulum memang harus tersurat bahwa kita ini sebagai sekolah yang peduli dan ramah terhadap lingkungan. Gitu. Misalnya di dalam pembelajaran biologi itu sudah pasti. Tapi dalam pembelajaran lainnya juga, itu di dalam silabus, kalau dulu kan ketika kurikulum 2013 kan, kita mengembangkan silabus sesuai dengan keunggulan, sesuai dengan potensi kita. Maka di situ ditambahkan yang integrasi lingkungan. Bukti lebih mendalamnya lagi di dalam RPP itu paling tidak 25% RPP itu harus mengintegrasikan lingkungan. Jadi harus menggambarkan bahwa proses pembelajaran di sekolah tersebut ramah lingkungan. Proses di dalam sekolah tersebut menggunakan media lingkungan sebagai sumber belajar. Itu memang harus. Jadi mutlak harus tergambarkan di dalam kurikulum. Ya. Nah, kalau di sekarang kurikulum sekolah penggerak kan ada perbedaan nih Bu ya. Sekolah penggerak itu lebih ini lagi istilahnya lebih kuat lagi integrasinya. Karena di dalam kurikulum sekolah penggerak itu kan mengharuskan adanya pembelajaran proyek kolaboratif ya antar berbagai mapel, baik itu dalam rumpun IPA, rumpun IPS maupun lintas rumpun IPA IPS, seni olahraga. Ya, itu harus melakukan pembelajaran kolaboratif. Dan di dalam pembelajaran kolaboratif itu kurang lebih ada 9 tema proyek yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Dan salah satu temanya itu ada tema tentang lingkungan hidup. Di situ berbicara ada subtemanya terkait dengan keanekaragaman hayati, terkait dengan polusi, terkait dengan sampah, gitu kan. Jadi sudah otomatis
kalau di dalam sekolah penggerak, bukan sekolah penggerak, itu integrasi di dalam kurikulumnya itu memang mau tidak mau gitu. Kalau di sebelum sekolah penggerak, ya mungkin pilihan lah gitu ya. Kalau misalnya ada sebuah verifikasi kurikulum, kok ini nggak ada lingkungan hidupnya nih kurikulumnya, silabusnya begini-begini aja, ya kita boleh menyangka ya nggak apa-apa, memang kita tidak fokus ke sana. Gitu. Tapi kalau di sekolah penggerak beda lagi, karena memang amanatnya ada pembelajaran proyek, dan di dalam pembelajaran proyek itu ada tema-tema yang harus dilaksanakan, dan salah satunya adalah tema tentang lingkungan hidup. Dan kemarin kita juga sudah melaksanakan tema yang terkait dengan lingkungan hidup. Begitu Bu Astrid, kurang lebih. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Baik, saya buka kembali. Baik, ada Pak Asep Yogas ya. Mangga Bapak Asep Yogas, kalau misalnya ada yang diinginkan. Ini Mangga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya bisa kedengar ya. Ada dengarkan. Ya. Tadi Bu Asri masih putus-putus ke saya juga Pak Ceng. Ya. Betul ya. Masih ada gangguan, nggak apa-apa. Memang ini salah satu risiko ya dari kegiatan daring. Baik Pak, pertama saya sangat bersyukur bisa mendapat pengalaman dari Bapak, praktik baik Bapak yang sudah saya terima saat ini. Terus terang saya memang belum banyak memahami terkait dengan adiwiyata tersebut. Namun ada yang sangat saya coba menjadi lokus daripada apa yang Bapak sampaikan adalah tadi seringkali Bapak menyampaikan ini beban positif. Luar biasa sekali, banyak sekali program, banyak sekali inovasi, banyak sekali kebijakan yang menjadi beban positif. Artinya coba kan kita membuat beberapa jargon dan sebagainya, ada Semanda hebat. Semanda hebat itu luar biasa Pak. Good performance, good apalagi tadi ya. Nah ini kan menjadi challenge buat warga belajar, warga sekolah yang ada di situ. Jadi kalau tidak hebat, kalau tidak bersih, kita malu gitu. Ada semacam koreksi nanti terutama dari user, dari orang tua terutama. Betul. Ya itu jadi ini luar biasa yang dapat saya coba ambil hikmah atau manfaat besar dari kita semua. Kemudian juga saya teringat juga dengan Bu Dini Handayani, ini kan kepala sekolah baru Pak, menuju kepala sekolah SLB Surade ini. Sampai sekarang dia sudah memiliki, saat ini memiliki jargon Surabi Polos, apa Bu Asri? Surabi Polos Pak, Surabi Polos itu Surade, kalau nggak salah Surade, berstandar internasional, luar biasa itu. Surade sekolah luar biasa negeri Surade berstandar internasional tuh di belakang itu ya. Itu menjadi satu beban positif barangkali untuk saya membiarkan, dan itu satu hal yang positif. Bukan berarti terlalu mengada-ngada, tidak. Saya apresiasi terhadap Bu Dini ya dengan tagline yang tadi Surabi Polos, dengan harapan ya itu kan menjadi doa kan. Setiap apapun ucapan kita itu menjadi doa untuk bisa mencapai. Baik Pak, itu yang pertama. Yang kedua, ini kan Bapak tadi ada proses yang waktu untuk mencapai prestasi di bidang adiwiyata mandiri ini. Apakah mungkin Bapak juga melakukan kerjasama nih? Kerjasama dengan sekolah-sekolah tertentu, misalkan ada pendampingan, ada apalah gitu. Apakah Semanda ini juga melakukan kerjasama? Itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah tahu persis karena rumah saya dekat Bu Asri dengan SMA 2 nih. Saya di Panggon Mas Pacek sama Pak Udung. Jadi setiap lewat sana memang betul-betul asri Bu Asri ini. Bu Asri. Semanda ini luar biasa. Saya dari luar juga udah kesannya bagus lah. Jadi nanti saya berharap nanti Bu Dini dan teman-teman Bu Asri
Kalau diperbolehkan oleh Pak Kepala SMA 2 nih, nanti bisa berkunjung nggak Pak? Ini supaya terus juga menjalin kerjasama pendampingan gitu ya, kalau bisa nanti. Karena harapan Bu Dini dan warga sekolah, guru-guru SLB Surade ini kekeh gitu Pak, ingin menjadi sekolahnya menjadi adiwiyata mandiri gitu Pak. Jadi mohon nanti kalau Bu Dini dan teman-teman guru yang lain mau berkunjung, mau ada kerjasama pendampingan gitu terkait wiyata mandiri, wiyata adiwiyata mandiri ini, untuk disah-sah gitu Pak. Itu Pak. Terima kasih Pak Ceng. Nuhun. Assalamualaikum. Sami-sami. Waalaikumsalam. Ya. Baik, terima kasih Bapak Asep Yogas. Mangga Bapak Ceng Mamat bisa berjawab. Atur nuhun Kang, aduh luar biasa ya. Jadi mengenai beban positif itu ya, sebetulnya agak kontradiktif. Biasanya beban itu negatif gitu kan ya. Beban itu memberatkan. Tetapi manakala kita memahami tupoksi kita ya, saya sering sampaikan, kita sudah kecebur jadi guru. Jadi memang kita harus all out di bidang ini. Dan sebagian besar hidup kita ada di sekolah. Bayang dari jam 7 bahkan mungkin sampai jam 4 sampai jam, kalau di SMA itu sampai maghrib kadang di sekolah. Dan sekolah yang nyaman, sekolah yang indah, sekolah yang baik itu kan pada akhirnya kita sendiri yang akan menikmatinya dan seperti itu. Jadi kalau mengenai jargon-jargon itu saya punya pengalaman sedikit ya. Di awal-awal saya ke SMA 2 kan jujur aja gitu kan, grade dari 3 ke SMA 2 itu kan lumayan turun gitu kan ya. Grade dalam pengertian favoritisme jumlah siswa ketika yang ingin masuk, kalau ke SMA 3 itu kita nerima 400, yang daftar 1000 lebih gitu kan. Yang nitip banyak juga gitu kan. Nah, ketika ke SMA 2 itu di awal-awal kita masih kurang 5, kurang 10 siswa itu ya dari target yang kita terapkan. Pada saat saya ke SMA 2, saya tanya ke Wakasih Kurikulum, gimana gambarannya begini-begini, Wakasih Kesiswaan, gimana begini-begini. Pas waktu itu sedang proses PPDB ya, saya pindah. Lagi di tengah-tengah kan. Jadi baru PPDB tahap 1 selesai, mau ke tahap 2, saya mutasi ke SMA 2. Jadi masih dalam proses PPDB. Nah, ketika proses PPDB tahap 1 itu mau daftar ulang, saya suruh sampaikan ke Wakasih Kesiswaan, tolong buatkan spanduk di depan. Meskipun waktu itu belum ada tempat nyimpen spanduk di depan itu ya. Belum ada tempat baligo banner, belum ada. Pakai dari bambu aja. Jadi saya buatkan di situ ucapan selamat datang pada putra-putri terbaik di SMA Negeri 2. Waktu itu Wakasih Kesiswaan rada ngahuleng. Jangan pakai terbaik lah Pak, jangan gitu. Karena kan tahulah yang terbaik mah bukan kita. Jadi seolah-olah seperti itu. Yeah. Saya langsung waktu itu bilang, kalau anak itu bisa masuk ke sekolah kita, yang asalnya tidak mau sekolah, jadi masuk sekolah, kan itu terbaik. Yeah. Jadi progres itu tidak untuk diperbandingkan dengan yang lain, tapi perbandingan secara adil dengan dirinya sendiri. Yang dulunya nggak mau sekolah, kan terbaik anak itu pilihannya. Udah buatkan, pakai terbaik. Akhirnya pakailah terbaik itu. Masyarakat kan baca segitu. Yang terbaik SMA 2 ya ternyata sekarang kan gitu. SMA 2 sudah jadi yang terbaik ya. Masyarakat kan simpel melihatnya kan. Saya juga nggak tahu dari sekolah lain ada yang protes apa enggak, ngaku-ngaku terbaik, ya biarin aja bilang itu terbaik. Nah dari situ menunjukkan bahwa memang ketika cara pandang tidak berubah ini repot. Jadi merubah paradigma itu memang awalnya perlu trik, perlu kesabaran, tetapi kalau sudah berubah, insya Allah kita akan memperoleh sesuatu cara baru. Seperti itu Bu Dini tadi,
membuat tank Surabi polos. Sepertinya aduh, internasional, kumaha Ibu internasional kurang di Surade. Jangan begitu gitu kan. Karena untuk internasional itu bukan berarti harus bahasanya bahasa Inggris semua kan enggak. Siapa tahu kita ada keunggulan di Surade ini yang tidak ditemukan di negara manapun. Tetapi itu unggul, bahkan itu kan internasional itu kan. Internasional mengakui ini cara ini hebat. Kan itu sudah berbasis internasional, sudah keunggulan internasional. Jadi bukan hal yang tidak mungkin. Yang penting paradigma kita berubah bahwa dengan kebersamaan, dengan upaya bersama kita bisa menjadi lebih baik. Itulah pentingnya beban positif itu di situ. Nah, saya juga awal-awal Semanda Hebat itu kan ditulis di mana-mana, itu di plang, di baju, di payung, di tumbler, di mana-mana gitu kan, di depan panggung sekolah tulis Semanda Hebat, Semanda Hebat. Awal-awalnya agak malu-malu gitu, Pak, hebatnya jangan terlalu besar gitu. Ke sininya mereka sudah pede, anak-anak OSIS juga kelihatannya sudah pede, sudah berani menunjukkan kita dari Semanda Hebat gitu kan ya. Dan hebatnya itu kan singkatan juga ya, humanis, elegan, budaya, akademik, dan terampil. Itulah pentingnya kita untuk selalu berpositif thinking, berpikiran positif, berpikiran optimisme. Satu lagi contoh ya nih, tanggung nih, contoh kita berpikiran positif ini menjadi sangat penting. Ketika salah seorang pedagang sepatu ya, yang apabila dia memiliki negative thinking, dia jualan sepatu ke Surade lah, ke pedalamannya Surade lagi. Karena berpikiran negatif, dia nggak jadi. Nggak akan mungkin ada yang beli di pedalaman Surade, di kampung di Surade sana. Kenapa? Karena orang-orangnya nggak pakai sepatu. Akhirnya dia nggak jadilah dagang ke Surade. Karena negatif thinking. Dan itu selintas, ya juga bisa jadi. Logis juga. Lihat masyarakatnya nggak ada pakai sepatu. Ngapain jualan sepatu ke sini? Uang masyarakatnya nggak pakai sepatu. Akhirnya keluarlah dia dari perkampungan, ya, larilah ke kota Sukabumi. Lihat di alun-alun kota Sukabumi, semua orang sudah bersepatu, semua orang pakai sepatu. Karena berpikiran negatif thinking, wah sudah pada punya sepatu semua. Saya nggak akan laku juga jualan di sini. Orang-orang sudah pada sepatu dan sepatunya bagus-bagus. Sepatu saya kayaknya nggak akan laku di sini. Akhirnya orang nggak jual ke kampung, nggak jual juga ke kota. Akibat apa? Akibat negatif thinking itu sendiri. Jadi pemikiran negatif ini memang harus harus dikikis lah. Meskipun kadang-kadang media sosial, contoh yang ditampilkan oleh misalnya elit-elit, ya kadang-kadang membuat kita negatif tinggi juga gitu. Tapi ya kita ada orang terdidik ya, orang terpelajar, jangan terjebak dengan yang gitu-gitulah. Ya aja kita menikmati dunia pendidikan, mengajari dengan ceria, dengan bahagia, itulah dunia kita. Kemudian kerjasama, kan itu manis ya, saya betul tadi Pak juga menyampaikan bahwa Adiwiyata Mandiri sebetulnya kerja besarnya Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi KLH Kabupaten Kota itu sangat support pada kita, ya memberikan pendampingan, memberikan dorongan gitu kan, bahkan memberikan bantuan. Ya, program KLH misalnya punya banyak bibit, punya banyak tempat sampah, punya banyak komposter, itu dibagi ke kita, dikasih gitu kan. Jadi yang paling penting ini dengan KLH. Kemudian ya juga dengan instansi-instansi yang terkait, yang berhubungan juga dengan lingkungan, dengan Dinkes juga ada kaitannya. Kemudian juga dengan Departemen Perdagangan, Perida juga tetap terkait. Cuma memang yang paling pokoknya leading sektornya itu ada di KLH. Dan oleh sebab itu kita memang perlu menjalin MOU atau kerjasama dengan berbagai pihak. Meskipun memang tidak mudah untuk menjalin kerjasama itu. Karena memang harus simbiosis mutualisme. Karena kalau kadang-kadang kalau dari kepentingan kita aja, mereka suka agak gan bekerja sama. Tetapi manakala menemukan momentumnya sih ada. Kita juga bekerja sama dengan beberapa instansi ya, termasuk kalau dengan perguruan tinggi kita dengan UMI, ya, dengan UMI Corner kita juga yang terkait dengan pengembangan bahan-bahan bacaan, yang terkait dengan lingkungan, kita juga kerjasama dengan kelurahan, dengan puskesmas, itu sudah dijalin, ada kerjasama yang terkait pengembangan sekolah sehat, sekolah adiwiyata, dengan BNN kita
sama. Bahkan alhamdulillah kalau dengan BNN kita itu termasuk program contohan sekolah bersinar. Jadi termasuk sekolah yang sudah memiliki SOP penanganan tentang penggunaan narkoba. Dan alhamdulillah juga saya pernah mendapatkan semacam award sebagai tokoh penggerak anti narkoba lah itu dari dari BNN. Itu 2 tahun yang lalu, dan tahun ini guru kami Bu Hajaneti yang mendapatkan penghargaan. Jadi kerjasama memang kita harus dijalin, meskipun memang tidak semudah membalikan telapak tangan untuk mau kerjasama. Kemudian yang ketiga, kalau teman-teman mau ini silahkan Pak, silahkan kita sambut gembira ya. Ya cuma itu tadi bahwa Adiwiyata ini sebuah program yang dasarnya adalah kemauan sendiri, kemauan kita. Jadi bukan karena dorongan harus ini dari KLA harus misalnya, atau malu nih sekolah kita tidak Adiwiyata gitu. Tapi harus dorongannya dari sendiri, bahwa ini harus dianggap sebagai suatu kebutuhan. Kalau suatu kebutuhan, ya insya Allah pelan-pelan bisa tercapai. Mangga Kang. Tapi kalau untuk kaitan dengan misalnya untuk menjadi Adiwiyata, apakah itu, saya nggak tahu ini SLB ini Surade ini sudah Adiwiyata kota atau sudah Adiwiyata provinsi. Nah, mungkin perlu dicari juga di Kabupaten Sukabumi ya, sekolah yang sudah meraih Adiwiyata nasional. Ya. Apa ada tempatnya Pak ini ya, kalau dulu Pak Sodik ya. Ya Sodik mungkin ya Pak Sodik itu Cicurug apa benar? Cicurug kalau ya. Ya, itu ya. Sudah Adiwiyata nasional dan harus didorong agar dia mau ke Adiwiyata mandiri. Ya. Karena ketika dia mau ke Adiwiyata mandiri, dia berkewajiban untuk melakukan pembinaan, pembimbingan. Jadi kalau di situ gregetnya kedua belah pihak gitu. Jadi yang ngebinanya juga semangat, yang dibinanya juga semangat. Gitu. Iya. Jadi nyambung gitu kan. Kalau memang bisa melakukan itu. Tetapi ya namanya juga kerjasama, namanya juga sharing, ya kemana aja boleh. Kalau mau ke kita ngobrol mangga. Di sini ada tim Adiwiyatanya itu aja. Tetapi masih belajar lah kan, masih jujur aja kita juga masih banyak kekurangan gitu ya, masih banyak kekurangan. Takut nanti ekspektasinya ketinggian, masuk ekspektasinya ketinggian gitu kan ya. Karena pernah juga nih kan, kita kan sekolah juara perpustakaan tingkat nasional ya, sedangkan itu dari beberapa SMA dari kabupaten datang ke sini. Kalau lihat gedungnya sangat sederhana, gedung kita itu. Saya sedang berusaha ini ingin gedungnya dibaguskan gitu kan ya. Cuma memang mungkin dari sisi pelayanan, dari sisi manajemen, inovasi, kebermanfaatan pada anak-anak, perpustakaan kita lebih unggul lah dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lainnya pada waktu itu. Termasuk perpustakaan kita juga salah satu perpustakaan yang sudah terakreditasi A, karena masih jarang sekolah yang perpustakaannya terakreditasi. Waktu itu kita bareng dengan perpustakaan ITB kan akreditasinya gitu ya. Alhamdulillah ya. Tapi dari gedung, dari fasilitas sangat-sangat sederhana, ya sangat-sangat sederhana. Tetapi itulah kembali lagi bahwa memang kreativitas dan inovasi itu tidak ditunjukkan dengan gedung yang tereng, tidak ditunjukkan dengan fasilitas-fasilitas yang canggih. Ya. Begitu mungkin, mangga Bu. Ibu Kepalanya, Ibu Dini ya, mangga. Hadir Bu Dininya ada lagi? Bu Dininya mana Bu Asri? Iya. Silakan di ini. Sebelumnya saya mau terima kasih dulu nih. Oh iya, terima kasih Pak. Ada kami ya Pak ya. Kami menuju sekolah Adiwiyata. Sebagai informasi nih sebelumnya, Pak sebelumnya, jadi SLB Negeri Surade ini masih belum memiliki prestasi ke tingkat Adiwiyata Pak. Jadi masih bersiap lah, masih merencanakan persiapan menuju sekolah Adiwiyata. Jadi gitu. Jadi ya kami berharap sih Pak di sini, meskipun saya pernah baca kalau sekolah Adiwiyata mandiri itu
sekolah ya Pak ya. Nah itu Bapak tadi sebutkan kalau misalnya ingin menjadi sekolah binaan berarti kita harus menuju ke sekolah yang sudah bertaraf nasional gitu. Tapi ya kalau misalnya Bapak tidak keberatan, Bangga Bu. bisa misalnya kita konsultasi sama Bapak gitu ya mengenai program-program yang sudah berjalan di sekolah Bapak agar mungkin bisa diterapkan di sini juga gitu. Iya, insya Allah. Iya, baik. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau ditambahkan? Ada dari Bu Dini? Ayo buka es. Oke. Pak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ceng Mamat dari SMA 2 Kota Sukabumi. Kami dari SMP Negeri Surade ingin bertanya Pak. Menjadi sekolah adiwiyata baik tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional ya. Itu mungkin saya bertanya simpel saja. Apabila kita ingin diakui sebagai sekolah adiwiyata itu melalui pendaftaran seperti apa? Supaya kami ini diakui, jangan hanya kita program, tapi kita tidak diakui di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, apalagi tingkat provinsi. Ya. Itu saja Pak pertanyaan. Ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eva atas pertanyaannya. Bagaimana Pak Ceng Mamat, bisa mau langsung jawab atau mau ditampung terlebih dahulu? Ditampung boleh, Kalau mau ditampung. Kalau masih ada ditampung dulu, Mangga. Boleh. Mangga, ada yang mau ditanyakan kembali? Bapak Ibu sekalian. Oh, dari Pak Yaya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa manfaat dari program Adiwiyata Guna di sekolah? Ya. Manfaat dari program Adiwiyata Guna dari sekolah. Dari program Adiwiyata Guna di sekolah. Guna. Maaf ya. Dari program Adiwiyata Guna di sekolah. Ya. Ini tadi pertanyaan dari Pak Yaya dari SLB. Ya. Ada lagi? Kita tampung 3 pertanyaan dulu ya. Ini sudah ada 2 pertanyaan. Oh iya, sebentar. Ini ada titipan pertanyaan lagi nih. Dari Facebook. Adiwiyata ini pasti tidak akan terwujud tanpa kesadaran seluruh warga sekolah. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk membangun kesadaran warga sekolah agar terwujud lingkungan yang bersih atau sehat sehingga menjadi sekolah adiwiyata? Iya. Ya, sudah ada 3 pertanyaan. Mangga Bapak, mau dijawab? Ya, mangga. Kita sharing aja Bu ya, kita sharing ya. Turnuhon tadi yang pertama itu dari Kang siapa? Kang Epa. Kang Epa, Turnuhon Kang Epa ya. Kang Mulyana. Kang Epa Mulyana dari SMP Surade ya. Ya betul. Tadi juga saya sedang menjelaskan, sebetulnya sekolah kita itu sudah adiwiyata. Ya. Buktinya ada tong sampah kan gitu ya. Apalagi tong sampahnya dipisahkan, organik. Pada ruang terbuka hijau, itu kan sudah adiwiyata. Hanya memang ketika kita ingin memperoleh sertifikat adiwiyata, ya, atau pialanya seperti ini nih. Kalau kita ingin punya piala seperti ini nih ya, kalau kita ingin punya piala seperti ini, itu kan ya. Ini piala ini kan nggak Bapak Ibu bisa bikin, cuma kan yang mahal itu di sininya nih tulisannya ini dari Pak Menteri Pendidikan Nasional dan Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Nah, otomatis kita harus melakukan berbagai
prosedur administrasi. Yang pertama, kalau kita memang masih di belum adiwiyata kabupaten kota juga belum, maka Bapak Ibu itu harus menghubungi Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing kabupaten kota. Nah, gitu. Karena di sana itu ada bidang yang terkait dengan adiwiyata. Jadi sampaikan saja, pada tahun ini saya ingin memperoleh penghargaan adiwiyata Kabupaten Sukabumi. Nah, nanti di sana Bapak akan diminta untuk melengkapi dokumen-dokumen. Silakan lengkapi dokumen ini, harus ada ini, harus ada ini. Yang intinya 4 itu tadi, Pak. Satu yang terkait dengan kebijakan, ya, visi misinya harus terpenuhi. Yang kedua yang terkait dengan integrasi di kurikulum. Jadi di kurikulumnya itu harus ada di KTSP-nya itu yang berbau lingkungan. RPP-nya RPP Bapak Ibu. Nah, ini RPP Bapak Ibu yang pembelajarannya yang integrasi lingkungan, gitu. Ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan kegiatan partisipatif, ya, misalnya Bapak Ibu pernah meminta bantuan kepada Dinas Kehutanan untuk penanaman pohon keras, kan itu partisipasi, ya. Atau Bapak Ibu misalnya pernah sekolah Bapak Ibu pernah ikut terlibat dalam kegiatan penghijauan di daerah mana, atau pelestarian penyu misalnya, ada siswa yang ikut serta, pokoknya terkait dengan lingkungan. Itu kan bagian dari partisipasi kita. Dan yang keempat terkait dengan pengelolaan sarana dan prasarananya. Misalnya yaitu ada komposter, gitu ya, ada tempat sampah yang terpilah, ada produk-produk yang dihasilkan dari kegiatan inovasi yang terkait dengan 3R, Bapak Ibu ya, terkait dengan reuse, reduce, dan recycle gitu kan ya. Itu. Jadi yang paling simpelnya Bapak atau sederhananya bentuk dulu tim adiwiyata sekolah. Bentuk tim adiwiyata sekolah, kemudian nanti tim yang bekerja. Kita sebagai kepala sekolah mendorong aja, memberikan saran, masukan. Kemudian konsul nanti dengan kakak. Tapi kalau sekolah Bapak sudah adiwiyata kabupaten kota, mau ke adiwiyata nasional, ke adiwiyata provinsi, itu lebih mudah lagi karena sudah ada database di KLH. Di KLH kabupaten kota. Nanti KLH kabupaten kota yang akan mengirimkan data Bapak Ibu, dokumen Bapak Ibu ke provinsi. Itu. Dan itu pasti didampingi. Oh, kurang ini Pak, oh kurang itu. Nah, kemudian ditilai oleh panitia provinsi, lolos. Wah, ini sudah cocok adiwiyata provinsi. Dapat penghargaan dari Gubernur Jawa Barat gitu, sebagai adiwiyata provinsi. Nah, kalau memang misalnya tahun itu belum lolos, jangan kecil hati, ya, karena mungkin ada instrumen atau ada dokumen yang belum lengkap, atau dokumennya lengkap, tetapi ketika cross check lapangan tidak lengkap gitu loh, tidak konsisten lah. Jangan kecil hati, tahun depan kita ajukan lagi. Kemudian setelah lulus adiwiyata provinsi mau ke adiwiyata nasional, kan begitu. Nah, tinggal nanti kita minta ke DLH provinsi agar sekolah kita diajukan menjadi sekolah adiwiyata nasional. Bahkan sebetulnya pihak DLH sendiri biasanya suka proaktif. Wah, ini ditawari, Pak mau maju adiwiyata nasional enggak tahun ini? Ayo kita lengkapi. Terus berkas-berkas paling lambat tanggal sekian. Gitu. Kemudian di adiwiyata nasional dapatlah misalnya lolos, dapatlah penghargaan dari Ibu Menteri Lingkungan Hidup. Seperti itu. Nah, ketika sudah adiwiyata nasional mau ke mandiri, nah biasanya kalau ke mandiri itu nggak begitu apa istilahnya ya, nggak begitu banyak kelihatannya yang ini karena harus betul-betul atas inilah kesadaran sendiri karena memang yang beratnya itu dulu itu harus melakukan pembinaan kepada 10 sekolah dulu itu. Yang ini yang susah agak dipenuhinya. Tapi kalau sekarang di peraturan yang terbaru tidak harus 10, 2 sekolah juga. Itu Pak Epa mungkin ya. Suaranya bisa kedengar nggak Bu? Jelas Pak, jelas. Oke, ya itu. Kemudian nih Pak ya kalau manfaatnya gini Pak ya. Sebetulnya ya hidup kita itu kan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Ya. Otomatis kan kita perlu udara segar. Gitu kan. Mau ada program, mau tidak ada program, tumbuh-tumbuhan itu perlu. Ya.
Jadi ketika misalnya bertanya apa kira-kira manfaat dari program Adiwiyata ini, ya Adiwiyata ini merupakan kebutuhan kita sebagai manusia, ya, yang terkait dengan kelangsungan hidup sebetulnya sederhananya. Udara segar, air bersih, taman yang indah, itu sebetulnya kebutuhan tanpa dapat penghargaan Adiwiyata ataupun tidak mendapatkan penghargaan Adiwiyata. Hanya manfaat yang lebih jauhnya lagi, ya, dalam konteks formal organisasi sekolah, tentunya ya sekolah yang memperoleh penghargaan Adiwiyata paling tidak kan tercatat tersebut bahwa sekolah itu mendapatkan penghargaan dari Pak Gubernur, ya, dari Pak Menteri. Jadi ada yang mengapresiasi kita, sehingga apresiasi itu menjadi beban positif buat kita untuk terus berkarya. Kemudian juga ketika kita misalnya sekolah kita adalah sekolah Adiwiyata, secara tidak langsung kita juga mengajarkan hal-hal baik yang melebihi tuntutan kurikulum, gitu ya. Kalau kurikulum misalnya nuntutnya hanya sampai anak itu bisa baca, hanya bisa nulis, bisa berjalan, misalnya kalau mungkin di sekolah luar biasa itu anak itu bisa melempar bola dengan tepat saja, gitu kan ya, itu sudah suatu tuntutan kurikulum. Anak yang autis misalnya bisa konsentrasi sekian menit saja, itu sudah hal keberhasilan dan kurikulum. Cuma ketika kita melangkah lebih jauh lagi, misalnya mengintegrasikan lingkungan, terapi anak dibawa ke tempat-tempat yang hijau, gitu kan ya, dibawa ke alam, dibawa kepada udara yang bersih, itu kan selangkah lebih jauh kita melakukan di luar tuntutan kurikulum, Bapak Ibu ya. Ya, contoh sederhananya nih, contoh sederhana yang mungkin kita kadang lalai atau lupa ya. Saya punya keponakan, ya. Saya punya keponakan. Usianya baru lulus SD ya. Jadi sekitar 13 tahunan. Tapi dia sudah harus dioperasi kantung kemihnya ginjalnya. Padahal masih anak-anak. Kan biasanya yang bermasalah dengan batu ginjal itu orang-orang dewasa ya, usia 30 ke sana. Tapi ini baru 13 tahun sudah masalah. Ternyata setelah diteliti, selama dia sekolah dia itu sangat jarang atau sering menahan pipis. Jadi dia tidak mau pipis di sekolah. Ya, pipisnya nanti aja di rumah ditahan. Kenapa? Setelah ditanya-tanya. Karena memang lingkungan di rumahnya toiletnya bagus misalnya ya, toiletnya bersih. Pas di sekolah toiletnya tidak bersih. Jadi dia tidak bisa pipis di tempat sembarangan. Sehingga dia selalu menahan pipis. Dampaknya apa? Ya anak menjadi sakit. Ya, contohnya seperti itu saja. Kan di sekolah Adiwiyata ya kebersihan sanitasi itu diperhatikan. Kan sanitasi itu termasuk toilet. Kita mungkin sering lupa toiletnya ada, tapi nggak ada gayungnya. Airnya ada, nggak ada gayungnya. Airnya ada, gayungnya ada, nggak ada pintunya. Toiletnya. Gayungnya ada, airnya ada, pintunya nggak ada slotnya. Gitu kan. Nah ini contoh bahwa perilaku-perilaku yang sepertinya sederhana, tetapi berdampak besar pada kesehatan anak-anak kita. Dan ini mungkin banyak terjadi di sekolah-sekolah yang memang anak-anaknya mungkin dari keluarganya keluarga bersih, pas di sekolah dia tidak menemukan fasilitas yang bersih seperti itu. Gitu Pak. Kemudian terakhir ini dari Facebook itu ya, Bu Astri ya, ini waktunya juga sudah mau habis, bentar lagi. Jadi apa kiat-kiatnya? Betul, Adiwiyata itu tidak agak susah terbentuk kalau memang tidak ada kesadaran dari warga sekolah. Ya. Dan warga sekolah yang paling banyak itu siswa. Jadi memang melibatkan siswa itu menjadi sangat penting. Ya. Saya pernah menyusun sebuah best practice itu ya, yang berjudul strategi paten. Tadi saya sudah sebutkan juga strategi paten. Mohon maaf nih saya ini sedikit ya. Jadi saya tahun 2018 kemarin saya menjadi
juara 1 kepala sekolah berprestasi dan berdedikasi tingkat provinsi Jawa Barat. Kemudian tahun berikutnya saya juga menjadi pemakalah terbaik lomba best practice kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Dan best practice yang saya angkat itu tentang strategi paten. Paten itu singkatan, karena saya senang dengan singkatan-singkatannya. P-nya itu participation, ya. A-nya appreciation, partisipasi, apresiasi. Ya. T-nya adalah targeting, E-nya evaluation, N-nya networking. Jadi paten. Participation, evaluation, targeting, participation, appreciation, targeting, evaluating, networking. Jadi partisipasi, apresiasi, pembuatan target, melakukan evaluasi, dan menjalin jejaring, itu paten. Nah, untuk sebuah kerja kolektif seperti Adiwiyata ini, kan ini kerja kolektif, maka partisipasi itu menjadi nomor 1. Nah, meskipun kita lelah untuk membangun partisipasi, meskipun kadang kesel, dihayo-hayo, telat, lama, dan gitu. Udah lah, kita kerjakan, biar aja. Iki madek ira ngumpul, nah kan begitu. Tetapi jangan lelah. Terutama ini mungkin kepada teman-teman kepala sekolah. Jangan lelah untuk membangun partisipasi. Untuk sebuah kerja kolektif. Karena kalau partisipasi ini nggak dibangun, yang capek adalah tim. Karena Adiwiyata ini bukan untuk tim. Nanti akan ada suatu kondisi yang kontras. Di satu sisi ada bapak ibu guru yang praktik-pak, beberes segala macam. Di sisi lain ada guru yang lewat begitu saja. Atau masih membuang sampah di mana saja, atau ada yang merokok di mana saja. Padahal tim kerja keras sampai ngegesrokan toilet. Seperti itu. Babu. Padahal kita punya posisi yang sama di sekolah ini. Makanya bangunlah partisipasi dengan berbagai cara. Itu jadi pentingnya partisipasi. Ini pengalaman saya waktu di SMA 3, alhamdulillah juara nasional itu, karena memang yang paling penting adalah membangun partisipasi. Jadi semua dilibatkan. Dari yang paling atas sampai yang paling bawah dilibatkan. Ya, dari sampai OB dilibatkan. Jadi semua kebagian kerja. Ya, semua di SK-kan. Begitu. Nah, kemudian dari partisipasi itu, yang kedua adalah apresiasi. Appreciation. Jadi setiap partisipasi harus diapresiasi. Participation dengan appreciation itu fungsinya saling menguatkan. Ketika partisipasinya sudah berjalan, kemudian kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan, tidak harus selalu dengan materi, tetapi dengan ungkapan, dengan piagam, dan seterusnya, maka partisipasi ini akan kuat. Jadi participation, appreciation. Kemudian yang kedua, targeting dan evaluating. Jadi target harus dibuat jelas. Karena dimensinya banyak. Target itu di breakdown. Ini. Dibuat rinci apa yang akan kita lakukan. Ya. Dan untuk mengetahui target itu sudah terpenuhi atau belum, maka harus kita melakukan evaluasi. Apakah target ini tercapai atau tidak? Evaluasi secara berkala. Evaluasi juga dengan melibatkan banyak pihak. Nah, sehingga kita bisa ketahui, oh ini masih lama, oh ini masih meleset. Kemudian yang ketiga adalah, yang berikutnya, yang kelima adalah networking, membangun jejaring. Jadi untuk mengatasi berbagai kelemahan yang ada di internal kita, maka kita perlu menginduce, ya, kita perlu menyuntik dari kekuatan eksternal, yaitu melalui apa? Melalui networking, melalui kerjasama. Mudah-mudahan melalui networking ini berbagai keterbatasan yang ada di internal sekolah kita bisa dipenuhi melalui networking. Jadi tadi itu ya, kuncinya kalaupun memang agar ini bisa terlaksana, perlu kesadaran, dan untuk membangun kesadaran itu kita jangan lelah untuk selalu melibatkan warga sekolah dalam sebuah partisipasi. Karena Adiwiyata, sekolah sehat, SRA, ini kerja kolektif yang banyak dimensinya, yang banyak bidangnya. Dan ini untuk kepentingan kita bersama. Kalau fokus kepada tim, nanti yang capek adalah timnya bubar, selesai juga kegiatan itu. Timnya kecapaiannya sudah berhenti. Mungkin itu Ibu Asri ya yang bisa disampaikan. Mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan, karena ini waktunya juga sudah habis. Sekali lagi sekaligus juga saya ingin menyampaikan terima kasih atas undangan dari SLB Surade ini ya. Mudah-mudahan apa yang kita sharingkan pada hari ini membawa kebaikan buat kita semua. Iya. Baik Bapak, terima kasih atas
penjelasannya yang begitu sangat jelas dan sangat berarti ya buat kita melaksanakan tujuan dari sekolah kita, yaitu menuju. Mungkin ada mau yang ditambahkan dari Bu Dini? Pas, oke. Sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan lagi sih yang mau ditanyakan, tapi karena waktunya sudah mau habis, jadi kita akhiri saja sesi kita hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, diskusi hari ini sangat menarik sekali. Sebagai penutup, saya akan memberikan beberapa kesimpulan yang bisa kita rangkum, diantaranya yaitu sekolah Adiwiyata adalah sekolah yang berhasil melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah, di mana gerakan ini merupakan aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Prinsip program Adiwiyata meliputi 3 hal, yaitu edukatif. Yang pertama edukatif, di mana dalam pelaksanaan program Adiwiyata kita harus mengedepankan nilai-nilai pendidikan dan pembangunan karakter peserta didik agar mencintai lingkungan hidup. Kemudian prinsip yang kedua yaitu partisipatif, di mana komunitas sekolah terlibat. Jadi semua komunitas sekolah terlibat dalam manajemen, pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, yang tidak begitu kalah pentingnya, yaitu yang nomor 3, yaitu berkelanjutan, yaitu seluruh kegiatan harus baik Bapak. Tadi ada Bu Nonong yang memberikan pantun, kemudian ada Bu Mawar juga memberikan pantun. Saya mau berpantun nih, ya. Mawar warnanya merah, begitu indah dipandang mata. Ayo merawat kebersihan sekolah untuk menuju penghargaan Adiwiyata. Juara, ulang lagi. SLBN Surade, Surabi polos, Pak Joko ya? No. Surabi polos, it's my dream. Mudah-mudahan rencana program ini bisa ini tidak terlepas dari semua dukungan yang ada di sini, semua harus terlibat gitu guna mencapai keberhasilan atas program Sekolah Adiwiyata SL. Baik, terima kasih banyak Bapak Ceng Mamat sudah berbagi best practice dan pengalamannya yang sangat luar biasa. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ceng Mamat. Iya. Sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, bagaimana kalau kita berfoto dulu ya bersama? Secara luring, secara daring. Coba diisi, dipenuhin yang sebelah kanan ke sebelah sini, biar bisa bagus. Udah? Siap semuanya? Ya. Dan ibu-ibu, siap ya? 1, 2, 3. Nah, sekarang bisa kita pakai gaya ya. SLBN Surade juara ya. SLBN Surade juara. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas segala partisipasinya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa
Wassalamualaikum warahmatullahi Nuhun Pak Aceh, nuhun. Mangga Bu, izin pamit Bu Asri. Saya Ya. izin pamit ya. Izin live ya. Terima kasih. Sami-sami, mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, seluruh rangkaian acara pada hari ini selesai. Besok kita akan memulai kembali pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan link Zoom meeting juga yang sama, saya Cindya Desyanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Review ya? Oh iya, refleksi. Refleksi. Ketika ada perpindahan tadi jangan terjadi kekosongan fungsi tempat perpindahan itu, jadi kita membangun dulu kan penuh aja setiap dan ini ada nggak tahu Recording stopped. semua kalau masih dibagi-bagiannya biar dibagikan oleh siapa, dibagikan yang guru yang megang siswa, jadi jangan ngambil ini dibagikan Panas banget sih. Oh iya, ini belum ya?